terus menerus itu bisa mengubah pola pikir kami. Sehingga hidup kami diubah, hati kami juga diubah. Terima kasih. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terlebih berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama sore ini. Terima kasih. Kami akan duduk dengan tenang. Kami belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sore ini kita belajar lagi firman Tuhan. Sebelumnya seperti biasa kita akan ucapkan dulu Matius pasal 7 ayat 21 ya. Kita ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 sebagai tema sepanjang tahun. Siap semua? Yuk kita ucapkan ya. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Iya, kita angkat Alkitab, kita berdiri, kita ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Sore ini kita masih mau belajar firman Tuhan tentang perubahan hidup. Ya, perubahan hidup. Nah, saudara, perubahan hidup ya. Perubahan hidup ini dinyatakan kami selalu kita sudah belajar ya. Kalau kita mau menuju sorga maka kita harus memiliki perubahan hidup. Dan itu dinyatakan dari perubahan sikap kita ya. Kita sudah belajar bahwa pada akhir zaman ya saudara, bahwa hidup manusia itu sudah ditulis oleh Alkitab. Dan yang ngomong itu Tuhan Yesus sendiri. Bahwa pada akhir zaman manusia akan hidup seperti zaman Lot dan zaman Nuh. Ya, kawin dikawinkan, maksudnya kawin cerai itu begitu luar biasa terjadi. Kemudian makan minum pesta pora bertuhankan perut. Ya, kemudian juga menjual, membangun, menanam. Ya, saudara, kita lihat. Semua itu sekarang terjadi dan semua berjalan begitu luar biasa, begitu lancar ya. Seperti kita sudah singgung bahwa sekarang saudara mau beli apapun tidak perlu ke tempat tujuan. Kalau saudara memang percaya dengan toko online, saudara punya uang, tinggal siapkan saja dana yang kita butuhkan untuk kita transfer benda atau barang apa yang kita mau beli. Dan kalau misalnya barang itu rusak pun saudara bisa komplain. Saudara bisa tuker ya. Dan saudara kita lihat itu loh yang terjadi, kemajuan begitu luar biasa dalam bidang perdagangan ekonomi. Dalam bidang pembangunan juga sama ya, dalam bidang pertanian juga maju pesat. Ya, saudara kita lihat. Lalu saudara, kalau sekarang kita lihat pada zaman Nuh, pada zaman Lut hidup itu terjadi sekarang. Kemudian dikatakan juga di dalam Filipi pasal 3 bahwa orang-orang akhir zaman ini manusia baik dia Kristen maupun bukan Kristen. Ya saudara, dikatakan kalau dia tidak mau memiliki perubahan sikap maka dia pun akan terjebak. Orang itu akan terjebak, akan hidup seperti gaya hidup orang-orang hari ini. Ya, dikatakan akan bertuhankan perut. Mereka hanya memuaskan hawa nafsu dan aib mereka menjadi kebanggaan mereka. Tetapi di dalam Filipi pasal 3 ayat 19 itu dikatakan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Nah saudara, kita tahu kita sedang mempersiapkan hidup ini menuju sorga. Saudara dan saya sedang mempersiapkan hidup menuju sorga. Nah kalau kita mau menuju sorga maka kita punya sikap harus berubah. Ya, kalau hari-hari ini gaya hidup orang-orang yang ada itu seperti zaman Lot, zaman Nuh, kemudian sudah ditulis juga di dalam Filipi tadi saya sudah singgung bahwa mereka akan bertuhankan perut, hanya mementingkan perkara duniawi. Ya, saudara, tetapi pada ujungnya kebinasaan yang akan
menimpa hidup orang-orang seperti itu. Nah, kita sudah lihat pada zaman Lot, ya, Lot sikapnya tidak terlalu kuat, ya, dia hampir tidak selamat. Dia selamat karena doa dari Abraham, ya. Tetapi Nuh kita lihat dia punya sikap yang begitu luar biasa. Walaupun dia hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang berdosa, waktu itu dikatakan dikawinkan, ya, makan minum pesta pora. Tetapi saudara kita lihat Nuh, orang yang luar biasa. Firman Tuhan katakan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup benar. Ya, dia tidak terkontaminasi, dia tidak terpengaruh, dia tidak ikut dengan gaya hidup waktu itu orang-orang yang ada. Nah, itu loh saudara, sikap Nuh itu dia punya perubahan sikap, dia menolak cara hidup orang-orang yang ada waktu itu. Nah saudara, sekarang kita yang hidup di zaman sekarang ini, sikap saudara bagaimana? Sikap saya bagaimana dengan gaya hidup manusia hari-hari ini? Ya, gaya hidup manusia hari-hari ini. Gaya hidup manusia hari-hari ini kita lihat mereka hanya mencari hal-hal duniawi. Ya, seperti ditulis oleh firman Tuhan, mereka hanya mementingkan perkara-perkara yang ada di dunia, makan, minum, pesta pora. Saya sudah katakan, makan, minum itu tidak berdosa ketika itu tidak jadi tujuan hidup. Ada orang yang tujuan hidupnya pokoknya kemana-mana kuliner, pergi kemana kuliner, makan ini, makan. Sepertinya tidak ada waktu kalau pergi itu tidak makan, ya harus makan, harus makan. Saudara, ketika itu jadi berhala, perut kita jadikan Tuhan, akhirnya kita cuma dijerat oleh keadaan itu. Nah saudara, sikap kita sekarang bagaimana? Kita harus kerja. Kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang saudara dan saya bekerja. Kita harus kerja. Tetapi saudara, jangan pekerjaan itu mengikat hidup kita. Semua kita akan tinggalkan. Semua akan berhenti ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan. Innalillahi. Ya saudara. Ketika nafas ini dicabut, habis semua yang kita miliki, tidak ada yang kita bawa. Itu sikap yang harus saudara dan saya pilih. Kita mau terbawa oleh gaya hidup manusia sekarang ini, yang hanya mementingkan perkara dunia, mencari hal-hal yang ada di dunia, atau mau bersikap yang benar. Kita tetap hidup di dunia, tetapi kita tidak terikat dengan dunia ini. Ya saudara, itu yang Tuhan mau. Nah jadi kita sudah belajar perubahan sikap, kita harus bisa memilih mana yang kita mau lakukan. Sebab kita sedang menuju sorga. Kalau kita tidak bisa memilih, kita terbawa dengan gaya hidup manusia hari-hari ini, maka kita akan binasa. Ya, sebab firman Tuhan sudah tulis kesudahan dari orang-orang yang hidup seperti zaman Nuh, zaman Lot, bertuhankan perut, mencari keinginan dunia, ya, memuaskan hawa nafsu, ya, maka mereka akan binasa. Tentu saja saya sebagai bapak rohani saudara, sebagai bapak gembala saudara, mengajak saudara, ayo kita memiliki sikap untuk tidak terbawa oleh gaya atau pola hidup manusia hari-hari ini, ya. Nah, kita akan maju. Kita belajar hal yang kedua, ya. Kalau kita mau menuju sorga, maka kita harus memiliki perubahan sikap. Sikap itu menolak gaya hidup orang-orang yang sekarang hidup, ya, gaya hidup dunia sekarang, ya. Maka saudara, ketika kita menolak atau memiliki perubahan sikap yang diinginkan oleh Tuhan, hal yang kedua, saudara harus memiliki prestasi di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita punya sikap sudah kita berubah, sekarang prestasi itu harus kita miliki. Apa sih prestasi? Prestasi itu adalah hasil yang telah dicapai, ya, yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan. Nah, saudara, kita memiliki perubahan sikap menolak, ya, gaya hidup manusia hari-hari ini. Tapi
Apa hasilnya? Nah, itu loh. Prestasi apa yang saudara dan saya sudah alami atau sudah kita miliki ketika kita mau memiliki perubahan sikap, ya, menolak gaya hidup orang-orang akhir zaman. Jadi prestasi itu harus kita miliki. Prestasi artinya apa yang saudara dan saya sudah hasilkan, apa yang kita sudah capai, itu loh maksudnya. Nah saudara, prestasi ini saudara begitu dihargai di dunia ini. Ya, prestasi di dunia ini begitu dihargai. Ya kan saudara? Kita lihat contoh yang masih hangat. Ya, belum terlalu lama, belum ada 2 bulan. Setelah selesai Olimpiade musim panas di Tokyo, juara double putri badminton, Gracia Polii sama siapa itu satunya? Ya pokoknya juara double putri badminton di Olimpiade itu adalah pemain ganda putri Indonesia. Dia yang dapat medali emas. Saudara, sejarah mencatat bahwa medali emas ganda putri badminton direbut oleh Indonesia itu yang pertama. Selama sejarah badminton masuk di Olimpiade dipertandingkan, ya, tidak pernah ganda putri Indonesia, double putri Indonesia badminton meraih medali emas. Saudara, kalau saudara lihat di televisi, ya, di berita koran, di surat kabar, di sosmed, ya, semua mempost, mereka menceritakan mereka begitu bangga. Ya, orang Indonesia begitu bangga, pemerintah Indonesia begitu bangga, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia saudara memberitakan double putri Indonesia dalam cabang badminton meraih medali emas. Dan saudara, bukan cuma itu saja, pemerintah memberi penghargaan luar biasa. Uang tunai yang saya lihat 5 miliar satu orang dari pemerintah. Itu cuma pemerintah pusat. Belum dapat lagi dari pemerintah daerah. Dari perusahaan ini, dari perusahaan ini. Belum lagi dapat dari bupati. Belum lagi mungkin dapat dari kepala desanya. Ya. Prestasi itu begitu dihargai oleh manusia. Dan itu terus bisa diceritakan. Memang akhirnya berhenti termakan oleh waktu. Ya saudara, kita lihat prestasi di dunia ini begitu dibanggakan. Ya, begitu luar biasa. Dan saya percaya tinta emas mencatat nama Gracia Polii dan pasangannya sebagai pemenang medali emas pertama untuk double wanita badminton di Olimpiade. Itu pasti ada di dalam sejarah nanti. Ya, kemungkinan yang sekolah-sekolah, siapa peraih medali emas pertama ganda putri badminton Indonesia? Nah, sih nggak tahu. Mbak Iem sama Mbak Nur. Wah. Ya, saudara, pasti itu akan keluar di ulangan yang belajar olahraga, ya, saudara. Kita lihat. Nah saudara, kalau kita sadar bahwa prestasi yang diraih oleh ganda putri Indonesia dalam cabang badminton itu begitu luar biasa dihargai. Tapi saudara, yang jadi pertanyaan, kira-kira nanti nih ada Olimpiade lagi, bisa menang gak? Halo, bisa menang gak? Bisa ya, bisa tidak, atau tidak ada jaminan dapat medali emas lagi, ya kan? Nah, saudara, kita lihat itu loh, hal-hal yang bersifat sementara, prestasi ya yang diraih itu begitu dihargai di dunia ini. Yang saya ingin katakan kepada saudara, prestasi saudara semua dan saya di hadapan Tuhan dihargai oleh Tuhan. Itu loh.
Itu yang kita harus ingat. Prestasi badminton itu cuma bersifat di dunia, sementara akan dilupakan oleh orang-orang. Ya, akan terhapus di ingatan orang-orang. Kalau sudah ada event yang lain, ya, pertandingan yang lain, kejuaraan yang lain. Ini juara double putri wanita, itu tidak akan diceritakan, yang diceritakan yang sedang berlangsung. Tapi saudara, prestasi saudara dan saya, apa yang kita sudah raih, apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, ya saudara, apa yang sudah kita capai di dalam Tuhan, diingat oleh Tuhan, saudara. Dan itu sifatnya kekal. Itu yang harus saudara dan saya sadar. Sifatnya kekal, ya, bukan cuma bersifat sementara. Tuhan tidak seperti itu. Kita punya Tuhan menghargai pencapaian saudara dan saya di dalam Tuhan yang bersifat kekal. Karena apa? Karena kita sedang berjuang untuk melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, dan itu standar saudara dan saya sampai ke sorga atau tidak. Ya. Jadi tidak ada standar lain. Jadi kita harus sadar, saudara, prestasi yang saudara terima di dunia, yang saudara miliki, yang saudara capai, itu akan diingat oleh orang. Kemungkinan akan diceritakan oleh orang ketika orang yang memiliki prestasi itu mati. Tapi saudara, berlangsungnya dengan waktu, berjalannya waktu, maka cerita itu akan berhenti. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara melihat contoh firman Tuhan. Bahwa prestasi saudara dan saya di dalam Tuhan, apa yang kita sudah capai di dalam Tuhan, saudara, Tuhan menghargai prestasi kita. Ya, ingat ini saudara, ingat ini, Tuhan menghargai prestasi kita, pencapaian kita, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah kerjakan. Ya, meneladani hidupnya Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan pada kita supaya kita bisa sampai ke kerajaan sorga, rumah tinggal di mana kita sudah tahu Tuhan Yesus mempersiapkan tempat tinggal saudara dan saya di sorga. Dan Yohanes 14 ayat 3 kalau kita ingat lagi dikatakan, aku sedang menunggu saudara, ya, atau aku menunggu engkau untuk tinggal bersamaku di dalam sorga. Ya, jadi ini yang harus kita ingat, apa yang telah kita capai. Ya, nah saya ingin ajak saudara lihat contoh Kisah Rasul pasal 9. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-9, ya. Jadi ingat saudara, Tuhan menghargai prestasi saudara dan saya, dan itu diingat sampai di kekekalan. Sekarang apa yang sudah kita capai itu yang harus kita tahu. Nah, kita mau belajar, ya, melihat contoh dari dua sosok orang yang ada atau dua sosok manusia yang ada. Kita buka Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-36. Kita akan baca, ya saudara, ayatnya yang ke-36. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Kita akan baca ayat 36. Ya saudara, kita baca sama-sama ayat 36. Kisah para Rasul. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya saudara, di Yope, ya, ada seorang murid wanita namanya Dorcas atau Tabita. Itu sama, orang yang sama, tetapi yang satu, ya saudara, dikatakan dalam bahasa Yunani, ya, Dorcas ini dikatakan bernama Dorcas, tetapi dalam bahasa Ibrani disebut Tabita. Ya. Nah sekarang prestasi Dorcas atau Tabita, orang yang sama, apa yang dia sudah capai di dalam Tuhan? Ya saudara, yang pertama dikatakan dia seorang murid
dia seorang murid, ya, atau pengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat Dorcas ini tidak ditulis oleh Alkitab apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Ya, dia tinggal di kota Yope. Kalau saudara baca tadi ayat 36, ya saudara, dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Jadi kita lihat pencapaian yang dilakukan atau yang sudah dimiliki oleh Dorcas, apa yang dia sudah kerjakan di dalam Tuhan. Dikatakan dia menjadi seorang murid. Nah, murid ini saudara berbicara tentang pengikut Tuhan Yesus. Kita tahu, ya saudara, bahwa Kristen itu bukan agama. Ya, kita sudah belajar. Kristen itu adalah jalan hidup dari orang tersebut yang melakukan hidupnya atau menjalani hidupnya seperti Tuhan Yesus. Nah, kita lihat yang dicapai oleh Dorcas atau Tabita ini, dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain saudara, hidupnya Dorcas itu seperti hidupnya Tuhan Yesus. Karena dia jadi pengikut Tuhan. Jadi pengikut Tuhan. Ya. Jadi dia punya jalan hidup, ya. Itu mencontoh hidupnya Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan orang-orang Kristen pertama kali disebut, ya, di Kaisaria itu kalau nggak salah kotanya, karena mereka pengikut Kristus, karena mereka hidup seperti Tuhan Yesus, makanya orang-orang itu disebut Kristen. Jadi Kristen, Antioquia, di Antioquia, ya saudara. Jadi itu sebabnya orang-orang yang mengikut Kristus, ya, yang jadi muridnya Tuhan Yesus, mereka hidup seperti Tuhan Yesus, mereka disebut orang Kristen. Nah, kita lihat saudara bahwa prestasi ini dimiliki oleh Dorcas. Dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kita tahu saudara, memang dia tidak diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Karena waktu itu Tuhan Yesus sudah mati, sudah naik ke sorga, pulang ke rumah Bapa, menunggu orang-orang percaya yang hidup sesuai firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, ya, yaitu saudara dan saya termasuk kalau kita mau hidup dengan benar. Ya saudara, kita lihat menjadi pengikut Tuhan Yesus, saudara. Sekarang kalau kita lihat menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu prestasi yang pertama, dia belajar seperti hidupnya Tuhan Yesus, tentu saja dibimbing oleh rasul-rasul, ya, bukan oleh Tuhan Yesus langsung. Nah, rasul-rasul ini pun menjadi pengikut Tuhan Yesus. Makanya mereka membimbing murid-murid waktu itu supaya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Makanya saudara, mereka disebut Kristen. Lalu yang kedua, prestasi yang dicapai oleh Dorcas. Dia orang baik. Nah saudara, orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, belajar gaya hidupnya Tuhan Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, jalan hidupnya seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia, maka saudara, orang itu pasti orang baik. Ya. Kenapa? Karena mereka hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita tahu teladan yang kita sudah pelajari dari Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus tidak bela diri. Ketika difitnah juga tidak bela diri. Ketika dipukul, ditempeleng, ya, ditinju, diludahi, ditendang, ya saudara, dikasih mahkota duri, kemudian duri yang ada di kepalanya dipukul oleh bambu sampai durinya itu masuk ke batok kepala. Tuhan Yesus tidak balas. Kalau mau dia bisa balas. Karena dia Tuhan, dia bisa perintahkan malaikat dari sorga turun, habisi ini bajingan-bajingan. Kalau bahasa kasarnya, iya kan? Habisi ini orang-orang kurang ngajar. Bisa. Tapi Tuhan Yesus enggak balas. Tuhan Yesus tidak menunjukkan siapa
Dia yang berkuasa untuk membalasnya. Karena memang tujuan hidupnya yaitu melakukan kehendak Bapa. Selama ada di dunia kita semua sudah belajar bahwa Tuhan Yesus tidak punya tujuan lain. Cuma satu tujuannya dan satu-satunya, yaitu dia hidup seperti yang Bapa ingin dia hidup. Tapi itu pun butuh perjuangan ya. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus berjuang untuk hidup melakukan kehendak Bapa. Makanya di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dikatakan, walaupun dia anak, dia belajar taat untuk hidup melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dia belajar taat. Nah, saudara, kita kembali kepada Dorcas Tabita ini. Ketika Dorcas memiliki pencapaian di dalam hidupnya, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, atau mencontoh hidupnya Tuhan, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, maka saudara, dia mencapai prestasi yang lain, yaitu jadi orang baik. Ya, tadi saya sudah katakan kalau orang itu hidup seperti Tuhan Yesus, pasti orang itu baik. Tapi orang baik yang tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, atau tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus, belum tentu dia orang yang baik. Ya, ngerti? Maksud saya, orang baik di luar banyak toh. Tapi kalau dia tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ya, teladan hidupnya bukan Tuhan Yesus, belum. Lihat saudara bahwa ini loh pencapaian Dorcas. Ini loh yang Dorcas bisa capai. Dia jadi orang baik. Jadi saudara, dengan kata lain, kalau kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, pasti saudara dan saya akan menjadi orang yang baik. Ya, saudara, kita maju. Yang ketiga yang dimiliki oleh Dorcas atau pencapaiannya, ya, dikatakan Dorcas pengikut Tuhan Yesus atau belajar seperti Tuhan Yesus hidup di dunia lewat rasul-rasul yang mengajarnya, maka saudara, dia mencapai prestasi yang lain, yaitu dia jadi orang baik. Dan saudara, firman Tuhan tulis di dalam ayat 36 itu, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah saudara, kita lihat Tabita ini orang baik, murid Tuhan Yesus, kemudian dia menjadi orang baik. Sesudah menjadi orang baik, saudara, dikatakan dia banyak sekali berbuat baik. Atau dengan kata lain, sesudah dia jadi pengikut Tuhan, hidup seperti Tuhan Yesus, dia mencapai hidup yang baik, jadi orang baik, maka saudara, dikatakan dia suka berbuat baik. Ya, kita sudah belajar salah satu teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan oleh keadaan di mana ada orang yang tangannya sebelah lumpuh, ya, tidak bisa digerakkan, dan itu ada di bait Allah pada saat Sabat. Biasa orang-orang Farisi CS yang menjadi musuh atau yang memusuhi Tuhan Yesus, mereka bertanya, bagaimana hari Sabat? Bolehkah berbuat baik? Bolehkah menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh? Ya, saudara, Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi ini. Pertanyaan itu kita sudah belajar, itu pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan yang ingin membuat Tuhan Yesus bisa dipersalahkan. Atau kalau Tuhan Yesus menjawab boleh, akan dipersalahkan oleh mereka. Kamu melanggar hari Sabat. Sebab hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Tapi saudara, kita tahu Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus balik bertanya, menurut kamu mana yang lebih baik? Berbuat baik atau berbuat tidak baik?
menolong orang atau membunuh orang. Saudara, waktu orang-orang Farisi dengan teman-temannya ditanya seperti itu, mereka tidak memberi jawaban. Orang-orang Farisi ini diam, membisu. Mereka tidak memberi jawaban yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka diam, ketika orang-orang Farisi bersama dengan kelompoknya diam, maka Tuhan Yesus panggil orang yang sakit tangannya. Sini, suruh berdiri. Ya, kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Angkat tanganmu. Saudara, kita sudah belajar waktu itu. Saya sudah katakan ketika tangan yang keple, yang lumpuh ini, tidak ditulis berapa tahun dia lumpuh, itu mau diangkat saudara, itu butuh tekad, butuh kemauan. Ya, walaupun Tuhan Yesus bisa langsung sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus bisa sembuh. Tapi Tuhan Yesus bilang angkat tanganmu. Ya saudara, dia berusaha mengangkat tangan yang lumpuh dengan sekuat tenaga. Saya katakan tentu dia punya tangan gemetar karena berusaha. Tapi saudara, begitu dia berusaha, dia angkat, sembuh. Nah, dari situ kan kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus berbuat baik tidak dipengaruhi oleh kata orang. Nah saudara, yang kita lihat dari Dorcas atau Tabita ini, dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tentu dia belajar hidupnya Tuhan Yesus, maka dia meningkat menjadi orang baik. Kalau dikatakan dia jadi orang baik, mungkin dulu dia bukan orang baik, betul? Sama seperti saudara dan saya, dulu kita bukan orang baik. Tetapi ketika kita mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kita mau melakukan hidup kita, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, kita akan berubah jadi orang baik. Kemudian suka berbuat baik. Kita lihat Tabita ini suka berbuat baik. Saudara, berbuat baik itu tidak usah tunggu kaya. Ya, kalau kita tunggu kaya, kita tidak akan pernah berbuat baik. Benar saudara. Apalagi kalau kita ngomong tunggu saya diberkati. Habis sudah. Sedang belum diberkati aja pelit. Cereknya enggak kira-kira. Iya kan? Nek sudah diberkati tambah eman. Ya, tambah eman kita. Kenapa? Karena kita lihat banyak ini. Banyak ini. Kok kasih orang enak amat. Suka berbuat baik. Saudara, Tabita ini dikatakan di dalam ayat 36, dia berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara baca terus kisahnya, satu hari dia sakit, meninggal atau mati. Petrus dipanggil. Waktu Petrus dipanggil, orang-orang yang pernah dapat kebaikan Tabita itu menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Tabita atau si Dorcas ini. Mereka menunjukkan baju apa yang sudah diberikan oleh Tabita. Ya saudara, saya percaya perbuatan baik Tabita diingat oleh Tuhan. Ya, nggak mungkin Tuhan nggak ingat. Nggak mungkin Tuhan lupa perbuatan baik Tabita. Itu sebabnya saudara, kalau saudara baca ayat 42, ya saya akan baca, saudara lihat. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Peristiwa apa? Setelah Tabita sakit, dia mati. Kemudian Petrus dipanggil. Petrus datang. Petrus, ya saudara, cuma berkata kepada si Tabita ini, ya saudara, bangunlah. Saudara, kalau saudara baca ayat 40, ya dikatakan kemudian Petrus berlutut dan berdoa. Dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah atau bangunlah. Tabita pun bangun saudara dari matinya. Dan itu tersebar berita itu kemana-mana, khususnya di kota Yope. Orang-orang yang ada di kota Yope dikatakan mendengar berita itu, mereka percaya kepada Tuhan. Saudara,
yang kita lihat di sini kisah dari contoh kehidupan Tabita atau Dorcas ini ketika dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, belajar hidupnya Tuhan Yesus, dia berubah jadi orang baik. Sesudah itu saudara, dia suka berbuat baik. Nah, sekali lagi saudara, ayo, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi saudara dan saya, sebetulnya ada 2.1 aja, nanti kita lihat ya Kamis depan. Selagi saudara dan saya punya nafas hidup, selagi kita masih diberi kesempatan untuk berprestasi di dalam Tuhan loh ya. Kalau saudara berprestasi di luar Tuhan, di dunia, saudara akan diingat oleh dunia. Saudara akan diingat oleh orang-orang yang ada. Tetapi belum tentu Tuhan ingat kita. Itu yang harus kita ingat. Ya. Kalau kita berprestasi di dalam Tuhan, mungkin dunia tidak peduli dengan kita. Dunia tidak ingat kita. Tidak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Yang penting saudara dan saya diingat Tuhan. Itu yang paling penting. Ya saudara, enggak apa-apa enggak diingat manusia. Enggak apa-apa enggak diceritakan oleh orang-orang prestasi kita di dalam Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi Tuhan punya malaikat yang ditugaskan satu orang satu malaikat mencatat prestasi kita. Itu sebabnya waktu hari terakhir penghakiman, kalau saudara dan saya baca di dalam Wahyu, kitab-kitab itu akan dibuka, iya kan? Kitab-kitab catatan saudara dan saya selama hidup ini akan dibuka, dicatat oleh Tuhan lewat malaikat yang disuruh. Semua dibuka, dibaca, dilihat. Nah, prestasi-prestasi kita yang kekal ini loh, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, itu yang membawa kita ke sorga. Jadi ayo saudara, ayo ya saudara, mumpung. Mau pakai istilah mumpung itu sebetulnya kurang bagus ya, istilahnya mumpung. Tapi marilah nggak apa-apa, mumpung masih ada waktu, masih ada umur buat kita. Ayo kita berprestasi di dalam Tuhan. Ya kita lihat satu contoh dulu, Dorcas Tabita. Dia berprestasi menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah diajar firman. Kita belajar firman. Kita belajar hidupnya Tuhan Yesus. Ayo ikuti teladan hidupnya. Kemudian kalau kita sudah mengikuti teladan hidupnya seperti Dorcas, akan berubah jadi orang baik. Kalau sudah jadi orang baik, saudara dan saya akan suka berbuat baik. Ya, suka berbuat baik itu bukan cuma memberi. Ya saudara, orang yang tahu berbuat baik, dia tidak melakukannya, dia berdosa di hadapan Tuhan. Datang ke gereja itu berbuat baik. Ya, datang ke gereja belajar firman itu berbuat baik. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan kita, untuk hidup kekal kita. Kalau enggak mau, ya sudahlah. Saya pokoknya sudah belajar ya. Belajar itu bukan belajar masa bodoh terhadap hidup jemaat, terhadap hidup saudara yang Tuhan percayakan untuk kami berdua ya jadi bapak ibu rohani saudara. Bukan masa bodoh, tapi kalau sudah ditanya, sudah dikasih tahu enggak mau datang, ya sudah. Ke sorga tanggung jawab masing-masing. Suami istri pun tidak bisa membawa salah satu. Orang tua dengan anak sama. Ya keluarga, kakak adik, dengan cucu kita sekalipun, kita tidak bisa bawa mereka ke sorga kalau mereka tidak mau jadi orang yang meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Mari saudara, kesempatan yang ada kita mau belajar ya, berprestasi di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Kita ketemu lagi di kebaktian yang ada ya. Mari pemain musik. Saya ingin ajak saudara nyanyi Bawaku Masuk